sampahnya itu dari usulan masing-masing daerah. Daerah ini mengusulkan kebutuhan, ngajuin, oh kita butuh guru, misalkan 100, lalu yang lulus 1000, berarti kan hanya 100 karena yang punya tempat, dan kita kembali ke anggaran masing-masing, karena nantinya siapa yang menggaji gitu kan. Betul. Jadi gitu, kembalinya tuh formasinya ada apa enggak. Kalau misalkan nggak ada juga nggak mungkin ditempatkan, dipaksakan betul. Nanti siapa yang membayarkan gajinya pada akhirnya kan seperti itu. Nah, tentang aspirasi ingin apa, maksudnya tahun depan ingin diprioritaskan atau tidak ada tes, dan mungkin ibu pernah mendengar dulu ada P1 P2 yang P singkatnya diubah kayak gitu. Ya, penurunan passing grade. Ya betul. Maksudnya kami tidak menjanjikan hal tersebut ya Bu, cuman maksudnya hal-hal yang kayak gitu pasti akan kami evaluasi terus Bu, nanti tahun depan gimana, karena jujur ini pun jadi PR yang harus diselesaikan, K2, honorer kayak gitu. Makanya kami kayak kemarin saat kelulusan pertama lalu diturunkan dengan afirmasi. Itu dituruninnya setelah tes ya Bu? Setelah tes. Nah itu kan maksudnya kami berusaha ingin menyelesaikan gitu, bukan kita lihat kelulusannya kok rendah gitu. Padahal pasti sebenarnya mungkin kalau ibu bandingkan dengan yang CPNS biasa, itu sudah diturunkan juga untuk passing grade yang satu ya, lalu diturunkan lagi. Maksudnya itu memang kami tuh selalu berupaya sebetulnya untuk menyelesaikan ini, cuman yang pasti nggak sempurna gitu. Jadi jujur memang tidak sempurna, kita maksudnya nggak bisa nyelesain karena gitu Bu, banyak ukurannya di atas. Dibuat kan mencanangkan 1 juta guru, tapi ternyata yang diusulkan 500.000. Nah itu aja terus belum lagi yang diterimanya berapa? Oh, nah maksudnya dari setengahnya itu aja ternyata daerah memang hanya sanggupnya segitu Bu. Kita maksudnya gitu Bu, untuk kita menyelesaikan tuh benturannya banyak sekali. Nah kami pun kan sampai kita tuh sering Sabtu Minggu pun masih rapat dengan ibu, jadi gimana, karena kayak kita butuh data berapa sih honorer real, maksudnya secara database nilai berapa, persebarannya bagaimana, lalu yang lulus seperti apa. Nah basis data itulah yang kami tuh bikin kebijakan based on itu juga gitu. Nah memang aspirasi kayak gini juga kami dengar, kami sering terima juga gitu. Nah tadi tentang apa ya honorer yang Kemdikbud, kami tidak tahu menahu karena maksudnya beda lembaga. Saya juga nggak ngerti maksudnya kalau mereka menerima apa yang mereka bicarakan, saya kurang tahu ya Bu. Cuman ya udah sih, yang saya tahu ibu sempat kesini bertemu dengan Pak Ari, mungkin kurang lebih penjelasannya Pak Ari masih sama lah ya gitu. Kami itu masih, jadi kita nggak bisa untuk apa ya, kategori rekrutmen ini kan tadi yang saya sebutkan ada panselnas, kita butuh yaitu diskusi bilateral antar kementerian gitu. Dan memang kami evaluasi terus lagi, ini kan masih ada tahap 2, masih ada tahap 3, dan kami itu masih mencari formula yang terbaik lah untuk menyelesaikan semua masalah gitu. Jadi ya memang sih sebenarnya inti dari bisa dikatakan masalah tahap 1 ini bisa dikatakan seperti itu. Mohon maaf Bu Isti ya, bukan kapasitas kami guru honorer yang memikirkan anggaran ya gitu kan, emang itu udah ada job-jobnya masing-masing, ada Menku, ada apa gitu kan. Memang bukan kapasitas kami untuk, ya bolehlah tahu, tapi bukan kapasitas kami untuk mengorek-ngorek atau menuntut ya kan Bu ya, emang sudah ada jobnya. Nah kapasitas kami adalah menanyakan nasib kami, sedangkan kan P3K yang sekarang nih Bu ya, itu kan banyak instansi atau lembaga yang dilibatkan istilahnya kan, bahkan daerah DKD aja nggak dilibatkan gitu Bu ya, karena kan dari pusat yang panselnas itu kan, dari Kemdikbud dan dinas yang itu pelaksanaannya aja sih. Nah tapi memang gini Bu, kenapa saya lebih bicaranya ke pusat, teman-teman juga mentok Bu kalau di daerah, yang ditanyakan angkat tangan daerah, kami tidak tahu, mau menjawab pun mungkin takut salah mungkin ya, kami tidak tahu gitu kan, itu kebijakan pusat, seperti itu biasanya jawabannya seperti itu. Nah gini ya Bu, masalah penurunan passing grade, Bu Isti tadi mengakui bahwa betul passing grade diturunkan dengan alasan
Karena yang mungkin dilihat ya Bu ya, jumlah lulusannya Ya, sedikit. yang kami lihat kan secara nasional ya Bu, Iya. bukan per daerah, karena kan Ya. kebijakan berlakunya umum. Betul Bu, betul. Jadi terkait Passing Grade, kami apresiasi walaupun itu kebijakannya entah kebijakan apa keputusan menteri ya, karena tanda tangannya Pak Cahyo ya Bu ya. Mohon maaf ini mau diarahin kalau misalnya Iya, kalian itu, salah. itu bentuknya kebijakan juga Bu. Oh, kebijakan. Bentuknya keputusan ya. Ya. Terkait itu kan saya masih kurang paham juga. Itu kebijakan diturunkan setelah tes karena mungkin sudah mengetahui ini dari Menpan. Saya apresiasi Bu. Oh ini yang lulus sedikit misalkan ya dari passing grade yang sudah ditentukan di awal kan, misalkan berapa gitu. Setelah passing grade diturunkan pasti ada tambahan kan Bu ya, pasti ada tambahan karena passing grade diturunkan. Tapi mohon maaf ini Bu sekian. Saya apresiasi maksud kebaikan dari Menpan atau Pak Cahyo untuk apa ya, membantu guru yang bisa dikatakan belum lulus, tidak lulus ya dengan kebijakan awal. Saya apresiasi, tapi sungguh disayangkan. Mohon maaf Bu ya, bukan saya mengoreksi gitu kan, kami hanya mengeluarkan gitu kan, ini soal teman-teman. Sungguh disayangkan tidak memikirkan dampaknya gitu kan. Oke lah, menguntungkan salah satu kelompok misalkan ya Bu ya, tapi dengan penurunan passing grade itu merugikan kelompok lain, bukan daerah ya Bu ya, kelompok lain dari seluruh Indonesia Bu. Jadi gini, sebelum ujian kan udah ada ketetapan passing grade ya di awal. Oke, kita passing grade segini, kayak saya misalkan Bu ya, passing grade saya di awal 250 ya, teknisnya Bu ya 250. Otomatis orang yang di bawah 250 gak lulus kan harusnya dengan kebijakan di awal. Ranking. Iya, enggak, maksudnya dari passing grade-nya bukan ranking, enggak lulus kan harusnya. Kalau passing grade kan nilai ambang batas, kalau sudah melebihi itu lulus secara passing grade. Iya, kalau misalkan passing grade-nya 250, orang itu misalkan si A nilainya 245 teknisnya, itu tidak lulus kan harusnya, ya kan? Nah, oke, saya nilainya 260. Sebelum ada kebijakan baru, saya lulus kan? Nggak ngomongin ranking dulu ya Bu ya, lulus ya Bu ya. Si A tidak lulus karena di bawah passing grade 245. Setelah adanya penurunan passing grade, misalkan 235 ya, ini misalkan diturunkan jadi 235, tadinya 250 jadi 235, otomatis si A ini jadi lulus kan Bu, logikanya gitu kan. Contohnya misalkan si A guru induk ya Bu ya, saya guru non induk Y, harusnya saya punya sisa formasi dari ketetapan passing grade di awal. Ini saya bukan menyalahkan atau mengoreksi, saya nggak punya kemampuan itu Bu. Sedikit kekecewaan dari teman-teman lah berawal dari situ Bu. Karena gini, dengan adanya penurunan passing grade otomatis formasi itu banyak berkurang, bahkan udah ada yang habis Bu. Itu saya nanti datanya bisa diinin yang habis kemarin dari Bima Bu, NTB nelfon saya nggak kenal siapa dia, itu nelfon saya Bu Happy namanya, karena apa namanya, formasi saya itu habis. Ini saya ibu daftarnya apa, saya kan ngasih tahu sesuai dengan arahan Profesor Nuno kan, harus daftar tahap 2. Terserah mau ikut seleksi atau enggak, yang penting daftar tahap 2. Saya gitu. Tapi kalau levelnya masih sama, jadi itu masih bisa menggunakan wilayah belajar. Saya sudah ngomong sama Pak Moko sama Bu Prono. Betul. Kondisinya kan, kalau misalkan ibu yang dari Bima ini formasinya habis di tahap 1. Dia menanyakan begini Bu Ibu. Berarti saya nggak mau nilai saya hangus karena formasi dia tahap 1 udah habis. Ya di daerahnya Sudah habis. Oke, di daerahnya emang nggak semuanya habis. Di tempat saya tiga formasi. Gimana Bu Yati? Terus Ibu disuruhnya apa? Di akun Ibu apa? Formasi guru kelas Bu. Ibu ngajar apa sekarang? SMP, saya nggak mau jadi guru kelas kata gitu.
karena saya bidangnya di sini misalkan. Kalau saya mah di mana aja siap Bu, kan orang kan beda-beda. Terus gimana Bu Yati? Itu jam kan ditutup jam 12 ya Bu, saya nggak mau ngambil maksudnya ngasih arahan ke ibu, kamu merugikan ibu. Saya bilang saya nggak mau tanggung jawab sama nasib ibu. Saya bilang saya kasih nama Profesor Anda, tolong ibu WA aja ke beliau yang tahu persis. Saya di sini sama Bu Rohana, Bu Isti, tapi teman-teman itu luar biasa yang seolah-olah menganggap saya tahu semuanya gitu kan. Nah kondisinya itu betul kata Bu Isti, kalau misalkan yang diramalkan sama, nilai bisa diambil yang tinggi kan. Saya ngomong apa gitu, sampai diketawain saya Bu Isti, Pak kenapa sih Pak nggak dijumlahin aja, diakumulasi nilai yang pertama sama nilai yang kedua. Saya berani Pak lawan serdik, saya bilang gitu. Kalau misalkan pertama, saya kan akumulasi ya Bu ya, saya nggak dapat akumulasi. Kalau misalkan yang pertama 460 misalkan, yang kedua taruh aja saya nggak udah karena udah terganggu gitu kan, nilai saya tambah kecil, bukan 460 lagi, misalkan 400, kan yang diambil 460. Belum ada jaminan ini dengan saya bisa selamat nggak sama PTG gitu kan. Kalau dijumlahin kan saya punya, istilahnya punya peluru gitu kan Bu. Serdi kan punya peluru 500. Saya ya kalau di saat jumlah nilainya melebihi nilai maksimal juga ya kan ya maksudnya kan itu ya maksud saya kalau yang minimal bukan minimal ya. Jadinya kan oh saya punya nih, oke lah sebesar-besarnya nilainya maksimal, nggak bisa misalkan maksimal 500, saya nilainya 600 kan emang nggak bisa kan Bu. Ini mah logika saya yang konyol lah, karena saya nggak punya peluru istilahnya untuk tahap 2, karena yang diambil cuma nilai tertinggi. Apakah ada jaminan nilai saya paling tinggi lagi nanti tahap 2? Apakah ada jaminan saya bisa ngerjain lagi? Bisa jadi saya nggak lulus Bu, karena saya Bu bisa tahu saya dari tanggal 21 Oktober udah mulai bergerak Bu sampai hari ini. Jadi menurut Bu Istri, psikologi saya udah beda lagi sama tes tahap 1. Saya ya Bu ya, beda sama teman-teman yang nggak turun langsung gitu. Otomatis saya nggak bisa, bukan di sini. Saya nggak yakin nilai saya lebih besar tahap 1. Bisa jadi saya di bawah tahap 1 karena psikis saya sudah ya mereka saya udah sampai dirawat Bu, banyak tekanan. Belum lagi saya disuruh mengundurkan diri dari sekolah saya. Ya kan Bu, ya namanya kan orang kan beda-beda ya. Bisa yang ada yang kuat, ada yang enggak gitu. Makanya sampai ini kita pengen ketemu Pak Jokowi itu adalah langkah terakhir kami untuk Pak Jokowi menggunakan, sampai di situ ada gunakan petunjuk Bapak. Kalau Bapak udah ngomong udah angkat itu guru P3 Pak, Menteri bisa apa Bu? Contohnya kayak di zaman ojol, ya enggak? Sampai kayak Matel, Pak Jokowi itu salut Bu. Cuma mohon maaf, saya juga makan ini sampai nanya begini, Bapak udah baca Bapak udah tahu belum sih Bu masalah kami ini? Saya khawatir saya udah kesana kesini ya Bu ya. Bapak kami, Pak Presiden tuh nggak tahu. Jangan sampai apa ya, perjuangan kami ini sia-sia Bu. Oke lah kalau kita nggak boleh ketemu atau nggak bisa ketemu, saya pengen Bapak itu tahu. Ada perwakilan gitu ya Bu dari surat saya. Iya, dari mana aja, karena saya udah ngajuin surat audiensi ke Komisi 2, Komisi 10, Komisi 2 kan bidang Kemenpan Bu. Makanya saya sampai, saya tuh guru kelas loh Bu. Dulu kan saya banyak yang itu, aku tuh nggak ngerti masalah hukum, masalah apa gitu. Nggak pernah belajar gitu, ke kuliah nggak pernah belajar hukum. Hukum paling juga di SMP, SMA, PPKN, ya enggak? MPR, DPR. Wisi mungkin tahu kan? Ya sudah itu doang saya gitu. Kekuasaan tertinggi gitu doang. Tapi saya nggak, apalagi itu dari prosedur ya Allah, apa saya? Iya betul Bu. Ya memang maksudnya kalau Ibu ini audiensi dengan Pak Presiden, maksudnya saya juga bukan kapasitas saya komentari ya Bu. Cuman maksudnya saya juga kurang tahu kalau misalkan
tadi dari sekretariat negara itu mendispo ke kami. Kalau yang kayaknya sebelum ini juga audiensinya juga terdispo dari sekretariat negara ke kami ya Bu? Yang sama Pak Ari. Yang pertama sama Sama Pak Pak Ari, Ari. ya. Enggak. Oh langsung ke sini ya Iya. permintaannya. Itu habis dari DPR. Karena mohon maaf ya, Bu ada yang fit act Bu. Iya, iya. Itu sebenarnya kan fit act itu dari Komisi 10. Karena kami keterbatasan alat ya untuk mengedit, gitu akhirnya fit act sama saya. Yang penting Menpan udah merespon baik. Saya apresiasi Bu dari Menpan, entah dari WA, makanya bukan kita kan nanya, Bu, ada surat resmi nggak untuk panggilan benci? Kan kata benci nggak ada Bu, nggak apa-apa kalau saya sih, nggak masalah. Yang penting kan tujuannya, ya kan gitu ya. Jadi terkait ini, makanya saya sampai sore kayak gini, ini saya belum pulang dari rumah karena hari ini kemarin dapat info harus adanya data-data yang disampaikan ke Seknek, itu Pak Presiden. Jadi Dari Seknek meminta basis datanya dulu gitu ya Bu? bukan Seknek yang meminta, saya dapat info dari advokasi. Akhirnya saya putuskan tadi malam saya nggak pulang hari ini. Kebetulan saya hari Kamis juga nggak ada jam mengaitnya harus. Jadi ya istilahnya anak didik saya nggak saya korbanin gitu kan, gitu untuk coaching kayak gini. Tadi ke Seknek, saya kasih data-data perwakilan ya, Kepmen juga saya kasih, nilai-nilai kami juga saya kasih. Diarahkan, kan saya sekalian menanyakan surat kami kan, Pak, tindak lanjut surat kami yang pertama bagaimana? Ditanyain tuh Bu, ada barcode-nya kan sekarang ya? Bu, ini barcode-nya. Ibu tanya ke deputi itu Bu, kasih nomor teleponnya. Nomor telepon checklist 1 WA kan. Akhirnya saya datang langsung ke kantor deputi. Itu pun susah untuk ketemu kayak begini. Kan pakai tadi telepon, itu lama loh Bu Isti teleponnya. Telepon kayak gini sama telepon HP kan beda ya. Suaranya itu udah suara hujan. Akhirnya saya tanya-tanya, Pak Mak, kasih surat ini sama yang di depan tuh, yang apa, penofis. Saya masih nggak bisa, kan dia cuma dikasih surat kayak gini, buat apa kalau masih belum jelas juga kan polisi ya. Akhirnya saya ngobrol sama Pak Wisnu. Aku nggak tahu Pak Wisnu itu posisinya di staf apa gitu ya, atau bagian apa gitu, pimpinan apa saya nggak tahu. Kata itunya itu Pak Wisnu itu yang menangani masalah ibu. Oh udah kata saya gitu kan. Saya dapat arahan dari beliau untuk menanyakan surat ini. Memang apa sih namanya kalau aslinya itu? Iya, surat aslinya. Itu belum disampaikan ke sini. Tapi sudah disampaikan lewat email kata Pak Wisnu. Iya Bu. Ya mungkin sudah masuk ke email karena memang bagiannya kan beda-beda Bu. Pasti kepersuratan dulu, kalau saya kan di unit itu. Nah memang mohon izin Bu, mungkin pembahasannya masih sama dengan sebelumnya dengan Kakak Tufari ya Bu, karena memang jujur untuk kebijakan yang kami buat memang kan secara nasional dan memang harus kita diskusikan dalam panselnas itu, cuman ada prinsipnya kami pun senada gitulah Bu. Kita juga maksudnya kami pun dapat tekanan dari mana-mana, dari DPR. Mungkin kalau Ibu tahu kita biasanya kalau DPR katanya tertutupi kalau bahas ini, jadi kita pun, dan itu pun pressure kan, kita mau selesai, tapi ini Bu, memang mungkin memang betul dengan kapasitasnya Ibu kalau tentang peraturan-peraturan, cuman begitulah realitanya Bu, kita mau selesai tapi kan tidak sejauh ini ya Bu, aturannya itu tidak mengatakan nggak boleh bahkan ada pengangkatan langsung, karena ada yang namanya sistem merit. Sistem merit itu kesamaan lah harus, jadi makanya kita dites, tapi gimana nih caranya biar tesnya ini Adil, tes, ya, adil tesnya. Kalau menurut saya, kenapa saya potong ya? Iya, pengaruhnya gini. Kalau ya saya tadi kasih link itu, Bu. Oke lah kalau misalkan langsung nggak diturunin, ya udah aja yang nggak lulus sama keluar gitu. Ya saya nggak tahu ya Bu ya, itu kebijakan karena apa bisa diturunkan. Itu kita melihatnya secara nasional Bu, kecil sekali. Iya, tapi itu menurut Bu Isti bisa Pak Menteri ya, Pak Menteri Cahyo menurunkan passing grade itu berdasarkan apa? Nggak mungkin. Misalkan Menteri kan yang tahu data-data kan dia nggak tahu ya. Betul, itu berdasarkan hasil pengolahan.
bukan dari forum atau kita nggak ada. Dalam waktu singkat begitu udah tahu Bu. Kenapa? ya kan data kan udah ini, udah Data langsung kan di hasil kelulusan dari udah ahli. tesnya UNBK, dari UNBK. udah ada. Jadi apa nih Karena kan yang gini ya Bu Isti ya, aku mah cuma dengar selentingan aja sampai sekarang pun, makanya kenapa saya nanya ke Bu Isti. Selentingan ya, katanya penurunan vaksin itu karena PGRI memohon atau diturunkan. ya, kalau kami sih kita nggak ada, kita bahkan nggak Terus? ada lah ya kalau pertemuan resmi. Ya paling gini ya, kalau minta audiensi kaminya bisa menemui ya udah kita temuin. Tapi maksudnya kalau kami mengundang itu nggak pernah. Paling permintaan ketemu aja, ya udah kita layani. Iya, makanya saya tanya ini, mumpung Bu Isti mungkin lebih paham betul kan tentang penurunan vaksin itu. Bisa maksudnya dari Menpan sampai mengeluarkan kebijakan itu kan luar biasa. Itu saya udah ketemu Pak Sarif, Bu. Pak Sarif Hasan, Wakil Ketua MPR. Kami diundang ke ruang kerjanya, Masya Allah, saya apa siapa gitu Bu Isti ya. Pak Sarif itu menanyakan, yang itu tanda tangannya siapa? Kok bisa diturunin pas ini tiba-tiba? Bisa dikatakan tiba-tiba ya, setelah seleksi vaksin itu diturunkan kan. Sedangkan edarannya dikeluarin kayaknya 2 hari sebelum pengumuman ya. Iya, memang di minggu yang sama. Iya, maksudnya dalam waktu dekat sebelum pengumuman kan Bu ya, saya nggak tahu pastinya. Pokoknya sebelum pengumuman itu beberapa hari baru keluar edaran penurunan vaksin grid. Nah, disitulah Bu Isti, jujur ya, seandainya saya boleh ketemu sama Pak Cahyo gitu tuh, gimana ya Bu Isti, ini teman-teman juga, aduh, ini yang dari Sulawesi udah, berarti Sulawesi siap udah apa? Saya udah capek Bu Isti, soalnya semuanya yang ngatur saya gitu kan. Saya tuh, ya bukan saya sombong gitu ya, ayo ini, kayak tadi tuh, oh iya, dari JPNN menyiarkan aksi kita kemarin, cepat like dan share, komen, itu pada komen Bu. Walaupun nggak banyak, ada yang ngikutin gitu kan. Kalau saya bilang ya udah yang selalu sih sok nanya kapan, saya kan gitu bisa jadi Bu. Iya. Saya bukannya mau bikin gara-gara ya Bu. Saya udah bilang ke Pak Karnoko juga, Pak jangan sampai dia emosi Pak, kata saya kasihan guru-guru, apalagi guru yang dari ya Bu Kalimantan itu pengen datang Sulawesi itu berarti tiket pesawat aja udah 2 jutaan. Udah Pak nggak usah Pak, kata saya udah temuin aja dekat sih gitu. Tiket pesawat 2 juta, gajinya 500.000, ngutang kemana Bu Isti? Ya kan? Iya. Makanya saya berharap sebelum tahap 2 dimulai Bu, kan penundaan sudah 2 kali ya. Itu dari Dikbud sih yang Iya, maksudnya saya ngomongin ya. kenapa sih ditunda tapi kok nggak ada angin segar. Saya nggak menuntut, saya menuntut semuanya, tapi teknisnya itu saya sama pemerintah, saya udah bilang ke teman-teman, saya menuntut semuanya yang harus vaksin itu tepatkan saya. Tapi teknisnya saya nggak mau menjamin teman-teman jangan semuanya, entah dari nilai terbesar, entah dari tes aku murni, entah dari kayak gitu kan, gitu ya. Jujur, saya bilang ini, saya udah kasih wejangan sama kepala dinas pendidikan saya pada saat itu Bu. Bu Heti berjuang. Tapi nanti hasilnya kalau misalkan Bu Heti yang nggak lulus harus menerima. Itu saya udah dikasih wejangan gitu Bu. Karena kalau berdasarkan nilai tertinggi, saya kan nggak dapat afiliasi Bu. Otomatis misalkan pemerintah bilang udah nilai tertinggi aja, nah saya mau bisa apa? Yang penting kan teman-teman istilahnya ada hasilnya gitu. Karena sebetulnya seperti tadi saya jelaskan juga Bu, kita kan berangkatnya dari formasi yang diajukan. Maksudnya gitu Bu, itulah yang membuat persaingannya ini jadi sempit gitu. Karena saat formasinya kecil, honornya 1.000, saya bukan nggak bakalan ngebanding- selesai. bukan ngebandingin pemerintahan yang dulu dan sekarang ya. Kepmen 2019, saya nggak mau ngomongin data karena saya bukan kapasitas saya untuk berbicara data, saya nggak bisa. Berapa Bu Heti yang di se-Indonesia? Saya bukan kapasitas saya. Di Cilegon aja di tangga apa ya? Nggak bisa saya di situ. Ya
Nah, 2019 yang lulus Pasifik sudah jelas ada data formasi. Iya, karena memang formasi yang ya tadi itu Bu, formasi kan diajukan dari Pemda masing-masing. Ya, betul. Karena maksudnya penggajian dari mereka. Nah, itulah yang ya fix dari situ. Makanya kita lagi mikir kebijakan gimana ya maksudnya ini ke depan sih, gimana prosesnya biar Berarti kan kalau ada intervensi. misi bilang mohon maaf ya, kita mau sharing aja nih. Kalau misi bilang oke lah, entah pemerintah atau misi yang bilang ini sebagai bahan evaluasi. Ya, kalau saya berpikir kita ini jadi kelinci percoba, kalau nggak ada masalah kita berarti nggak ada evaluasi, kita main aja misalkan. Tapi kenapa kita kok nggak dipikirin ada masalah ini? Kayak kemarin ulang tahun Bu Istri, Mas Menteri ulang tahun dulu, sama janji lagi ngomongin formasi. Oke lah kalau formasi udah habis, terus kalau misalkan masih ada sisa kayak formasi saya masih ada sisa terus ini tidak bunyi sama berapa orang lagi. Ini 3 nih dia, saya nggak ngomongin orang lagi, 3 ada 5 orang yang P1. Dari 5 ini kalau dilihat dari nilainya saya nggak dapat. Tapi kalau dilihat dari P1 murni sebelum penentuan pasti saya cuma saya. Makanya saya bilang kalau misalkan pemerintah istilahnya yang kosong ini kebijakannya pemerintah mau gimana, mau yang P1 murni dulu apa yang P1 tak afirmasi, ya silakan, aku sudah siap semuanya gitu. Cuman jangan sampai masalah kita ini buat evaluasi tahun depan. Kan kesannya kita jadi kelinci percobaan buat sistem, dia nggak bisa. Ya intinya sih kalau kebijakan yang besar kan bukan kapasitas saya bicara gimananya ya Bu ya, karena kan itu maksudnya pimpinan juga. Iya. Dan maksudnya panjang lah Bu kalau saya kan jadi pelaksana teknisnya. Makanya tadi saya menjelaskan tentang gimana prosedurnya, harus ada formasi dulu, harus ada kesanggupan, kira-kira karena ya itu tadi saya bicara kemungkinan dan ketidakkemungkinannya. Ya maksudnya sebatas itu sih Bu yang bisa saya sampaikan. Iya. Terus gimana ya Mbak masalah ini? Karena gimana nih maksudnya saya kan maksudnya Belum mau baca audiensi lagi, tapi kan Bukan sebelumnya audiensi lagi, saya kalaupun mau audiensi, kalau misalkan audiensi di ACC, saya maunya sama Pak Cahyo, Pak Menteri. sebagai surat saja sih, surat cuman saya nggak tahu Soalnya ya. iya, maaf ya Bu Isti, soalnya ini kan sebenarnya buat presiden. Iya. Saya nggak tahu prosedurnya. Tadi Pak Usul bilang Bu, untuk presiden tuh artinya sibuk belum bisa kayak gitu kan untuk audiensi dengan kalau ibu gitu. Kan presiden itu punya maaf ada pembantu pembantunya gitu ya, menteri-menteri itu. Jadi biar menteri-menteri itu yang menangani. Aduh, kalau gitu mah ya maaf ya Bu Isti, saya balik lagi. Saya kapasitas saya untuk prosedur itu udah buta lah. Dalam arti tahu gitu mas, saya kemarin terus saya buat aja buat Pak Cahyo. Entah ketemunya seminggu lagi, 3 hari lagi kan Bu Isti. Iya, iya. Ya, kalau misalkan terkait audiensi silakan dibuat saja permintaannya. Cuman maksudnya terkait apakah Pak Menteri yang langsung menemukan atau mendispo itu kan bukan kapasitas saya. Iya betul Bu Isti, betul. Cuman apa ya? Jujur saya pribadi sudah lelah. Dari tanggal 21 Oktober tuh audiensi aja audiensi. Kayak sekarang Bu Isti ya, saya tetap ngomong lagi, istilahnya maaf, debat lagi sama Bu Isti. Yang maaf, hasilnya masih belum jelas kan. Bu Isti cuma menjelaskan. Tuntutan kita masih belum jelas. Saya ngobrol sama Bu Isti, ngobrol sama Pak Wisnu, ngobrol sama Pak Fikri, Abu Fikri Komisi 10, ngobrol sama Pak Sarif Hasan gitu. Jadi memang ya, sekedar audiensi. Memang saya nggak bisa memaksakan. Tapi seenggaknya pemerintah disiplin matang-matang dulu. Janganlah dulu sektor 2 itu dibuka kalau nunggu matang. Gitu Bu, karena kan saya nggak tahu ya, kok Kemendikbud yang ngasih pengumuman gitu nggak ada ya? Terus peraturan kan yang bikin. Menpan itu ranahnya kebijakan sama aja kayak CPNS. CPNS itu kan menyelenggarakan DPR. Ya betul. Kami tidak bukan pelaksana pers itu bukan kami. Terus kalau misalkan ini supaya ada hasil. Ini kan untuk hari Sabtu Minggu ya. Aku sih berpikirnya Sabtu Minggu itu kan bukan jam kerja. Sedangkan tanggal 2 atau 4 November itu sudah mulai pencetakan kartu
ujian. Kalau kebijakan Kementan bisa nggak sih gitu? Sambil nunggu saya bikin surat audiensi dengan Pak Cahyo ya. Bisa nggak sih mendesak untuk Kemendikbud ditunda dulu saja sih 10 hari lagi atau 5 hari lagi gitu? Bisa nggak menurut Bu? Kalau pelaksanaan di Dikbudnya sih Bu, teknis tanggal-tanggal per tanggal. Makanya kan Bu ya, akhirnya kan dari sini saya mentok Lempar lagi lagi kan. deh. Ya mohon maaf ya Bu Isti ya. Ya saya nggak tahu deh harus ngomong gimana lagi ya Bu Isti ya. Saya sih mewakili teman-teman hanya memohon istilahnya Bu. Sampai teman-teman tuh ya Allah begininya ya pengen jadi ASN itu sampai ngemis-ngemis gitu Bu Isti. Ya kita ngerti banget sih. Maksudnya kita pun memikirkan gitu. Cuma tadi saya bilang mungkin sama keterbatasan ya banyak lah kita nggak susah untuk menjadi benar-benar yang memuaskan semua pihak. Gitu. Di satu sisi kita pengen selesai tapi gimana Kalau caranya misalkan nggak itu berlebihan. kalimat apa ya? Oh kayaknya profnya ya. Kita tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi bukan berarti merugikan satu pihak kan Bu? Iya kan? Tidak bisa memuaskan. Jadi intinya gini ya, kalau ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Yang diuntungkan yang diturunkan passing grade-nya, yang diturunkan saya. Saya sampai ngomong ke teman-teman, oh saya itu merasa jadi korban penurunan passing grade gitu. Oke, kalau misalkan dibilang Prof. Nuno, Bu Isti ngomong, kita nggak bisa memuaskan semua pihak. Oh ya saya terima, emang nggak bisa semuanya gitu kan Bu Isti. Sama halnya saya menuntut yang lulus passing grade ditempatkan di semuanya di formasi yang kosong. Itu pasti nggak bisa Bu Isti. Karena data yang ada kan nggak semuanya formasi masih kosong kan. Kenyataannya kan formasi ada yang habis, kayak saya, sisa 3. Masa yang 3 ini direbutin lagi sama yang nggak lulus sama yang pada. Maksudnya gimana ya Bu Isti ya, ini kita sama-sama udah. Masa yang udah lulus ya kayak saya, lulus P1 murni saya Bu Isti. Terus saya lulus tes lagi berbarengan sama yang tidak lulus, sama guru swasta yang bersabdi, sama yang PPG belum punya pengabdian. Terus yang menguntungkan semua pihak, berarti saya dirugikan dong. Bukan saya ya, kelompok kami yang P1 murni. Gitu. Jadi apa ya, ya mudah-mudahan hari ini pertemuan dengan Bu Isti tadinya sebatas menanyakan surat ini. Mudah-mudahan entah nanti malam Pak Ari juga begini, Bu, saya cuma tidur loh Bu, mikirin ini kata Pak Ari. Ya Allah Pak Ari, ya. Tapi kalau aku tuh sampai Sabtu malam masih rapat terus jam 11 kayaknya. Iya, saya tuh sampai mati itu loh Bu katanya. Dia namanya ngobrol sama bapak sendiri lah, udah saya sama bapak sendiri. Ya Allah Pak, kata saya bilang cuma apa ya, tapi kok sampai mikirin kami gitu loh, gitu kan novelan sampai segitunya. Ya Bu, kita tuh udah mikirin semuanya pada birokrasi apa, tapi kenyataan dipikirin juga masih ada yang harus diperhatikan Kamu lah. sadar sih Bu, karena itu tadi ya Bu, kita tuh ya banyak lah undang-undang peraturan ini itu dimana ya itu nggak bisa melangkah, nggak bisa melanggar itu juga gitu. Dan memang kami itu tuh memang itu mikirin banget sih, apalagi menjelang Panselnas. Memang kami Terus tambah lagi akhir tahun ya Bu ya, kan beda lagi anggarannya nanti kita kan. udah nyiapin yang buat tahun depan, CPNS tahun depan, jadi ya memang begitulah. Ya memang ya mohon maaf ya, semua itu kan tidak ada jobnya masing-masing ya Bu Isti ya. Saya guru ya, saya ngajar anak bangsa, mendidik anak bangsa. Kalau Pak Menteri kan beda lagi, gitu kan Bu Isti beda lagi, Pak Presiden beda lagi. Makanya ya capek nggak capek ya jujur, saya juga capek Bu Isti. Pengennya mungkin terima aja gitu, tapi kan memang gimana ya namanya soal teman-teman gitu kan Bu. Jadi sih Bu, maksudnya kita juga kan kalau melihat ya apa sih kayak udah kerja, udah berpengalaman, ya kan Nggak ada afirmasi ya ya kan? sebenarnya mau berangkat cuma ternyata kan nggak semudah itu juga gitu. Iya, malah lebih parah Cara lagi Bu. regulasinya seperti itu. Bu Isti, ini mah dampak ke psikologis ya maksudnya. Gurunya, muridnya, kan udah tua mah pasti punya murid kan. Muridnya honor juga, ikut tes juga, yang diterima muridnya. Coba, ada teman saya, 50 tahun udah di situ. Coba, beban psikologisnya gimana? Ya Allah, kan gitu kan Isti ya. Gara-gara itu
kebijakan yang menguntungkan semua pihak tapi merugikan salah satu pihak. Kalau saya jujur Bu, yang udah di atas 50 tahun itu udah senior saya. Pemerintah mau udah 50 tahun ya udah, kita buruh tuh sampai bilang guru honor tuh berarti malaikat. Kurang apa lagi sih, pengabdian gak dinilai. Misalkan ada yang beda kan Bu ya pola pikir, umur 50 tahun, di bawah 30, yang jago teknologi, terus digabung semuanya gitu. Akhirnya mental gara-gara guru induk sama non induk tuh. Karena tadinya itu sih Bu, kalau bicara pengalaman memang ada, ternyata tidak ada pengalaman kerja itu yang benar-benar bisa valid gitu. Iya. Jadi makanya pada akhirnya kita ngambil misalnya jadi kadang kita pengen yang logisnya kan yang kerja paling lama dong kita nungguin, tapi Iya. ternyata datanya nggak ada gitu. Kayak K2. Iya. Kalau K2 kan udah Kalau siswa K2 udah ada. sama BKN. Itu K2 terus Pak. Yang saya bilang tadi itu Bu, muridnya dapat, gurunya suruh tes lagi. Ya ini kita bukan ngomongin masalah regulasi, bukan ngomongin masalah peraturan, kita ngomongin psikis guru tersebut. Aduh, Bu, itu sama apa? Terus masalah guru itu ya, regulasi oke, peraturan. Ya orang hidupnya ya udah lah Bu, nggak usah dibuka dulu, ditutup. Pasal 29 ayat 2 poin B, saya sampai ingat Bu Ustaz. Yang sudah ada guru hidupnya tidak dapat dilamar oleh seorang lain. Kenyataannya kan kita masih bisa terjebak. Kapasitas kami tidak bisa Bu menanyakan sekolah ini ada guru hidupnya nggak, bukan kapasitas kami. Iya, cuma lihat di Kita cuma nanya-nanya doang, itu pun nanya-nanya pas waktu udah saya dapat info pengumuman. Kalau saya pribadi jujur, kita cuma tahu dari Google, ikutin akun ini, akun itu, lihat dari link. Nggak ada gitu sosialisasi Bu. Ini loh peraturannya begini-begini. oh, kita ada sosialisasinya Bu. Itu ada sosialisasinya Di YouTube Bu, maksudnya Bu, nggak semuanya orang punya kuota, terus nggak semuanya juga bisa tahu. Gimana ya Bu caranya, masa kita mengundang Iya. semua orang? Maksudnya gini ya Bu ya, oke lah saya bilang tadi yang usia 50 tahun, yang di bawah 30 tahun pasti tahu, ngerti gitu Bu. Kalau saya sih jujur kayak gitu, cuman ya saya bilang itu pasal 29 poin ayat 2 poin B kan sudah dijelaskan tidak dapat, ini yang mempan ya Bu ya yang buat ya, tidak dapat dilamar oleh sekolah lain. Kalau tidak dapat kan otomatis sistemnya kunci. Iya. Ini kan kenyataannya yang keduanya karena terjebak sistem Bu. Akhirnya guru X yang diterima, kan kalau guru X 1 poin aja di atas passing grade langsung keterima kan? Kan udah dibilangin guru induk berkompetensi atau kompetensi ya, maksudnya saingannya ya diri sendiri. Cuma misalkan 1 poin dengan Bu passing grade 250, dia 241 aja udah keterima. Itu maksud saya Bu, bukan saya ini ya. Makanya saya bilang memuaskan semua pihak, kenapa harus mengorbankan beberapa pihak, bukan tidak memuaskan ya. Ini kan mengorbankan namanya. Itu Bu Isti, saya mohon maaf, kayaknya udah sore juga. Saya juga kayaknya udah lelah, pengen mandi. Ya Bu, makasih. Saya minta maaf kalau saya suaranya agak kenceng, karena saya guru kelas 2. Iya. Gak bisa ngomong pelan. Gitu ya. Iya. Saya tutup aja gitu ya. Makasih banyak. Iya, terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan. Jujur saya dan mungkin kami kita tuh semua mengapresiasi para pemerintah itu berusaha Iya. untuk menyelesaikan. Cuma tadi mungkin saya bilang, dan memang kami pun seringlah nerima audiensi kayak gini, ya nggak apa-apa, itu menjadi bahan masukan untuk kami juga gitu. Ya kami mohon nih Mbak ya, di detik-detik terakhir. Mudah-mudahan tahap 2-nya diundur. Kita 3 hari lagi. Ya ini mah cuman apa ya? Entah ini ucapan saya didengar malaikat atau enggak. Toh kenyataannya setelah ketemu Pak Ari ada undangan. Oh iya, siapa tahu ada
juga Ya, kan? mudah Nggak tahu nanti Bu Isi ngomong sama Iya. siapa kan, nanti di atas gitu kan. Eh, Mudah-mudahan ya, saya berharap mudah-mudahan setelah saya ketemu Bu Isi ada tindak lanjut lah, ya minimal Ada, tapi- pasti ada. Gitu ya, gitu ya. Itu aja, saya minta maaf ya Bu ya. sama-sama. Sehat selalu buat Bu Isi, Iya. sukses saya amin ya Bu. Oke, boleh. Iya, soalnya ini Bu. Gak apa-apa ya. Ya Bu ya. Ya, makasih. Salam buat Pak Cahyo ya Bu. Ya,